Kasus COVID-19 kembali melonjak. Tak hanya di Indonesia, kenaikan kasus juga dialami oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura. Apa penyebab kenaikan kasus dan seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Indonesia, yaitu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang, Mbak Flo. Salam Iya. sehat. Salam sehat selalu Ibu. Baik Ibu, dengan adanya kasus COVID kembali terjadi di beberapa provinsi Indonesia pun juga terjadi dan di beberapa negara Asia Tenggara pun juga terjadi. Ini bagaimana Ibu? Ya, tentunya kita tahu ya bahwa setiap ada varian atau subvarian baru itu terjadi peningkatan ataupun terjadinya penambahan kasus dibandingkan kalau kemudian varian itu atau subvarian tersebut sudah cukup berada lama ya. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi penyebab peningkatan di Malaysia, kemudian di Singapura, di Filipina, juga di Amerika, itu disebabkan oleh adanya varian atau subvarian baru dari Omicron. Dikatakan ada yang disebabkan oleh varian Iris yaitu EG5 ataupun subvarian lainnya. Nah, di Indonesia kita juga melihat ada kecenderungan peningkatan kasus COVID-19, tetapi masih didominasi oleh subvarian XBB 1.5. Ini juga kalau kita lihat merupakan subvarian dari Omicron. Selain itu untuk varian EG2, EG5 sebenarnya sudah dilaporkan juga ada di negara kita, tapi bukan merupakan subvarian yang mendominasi. Nah, untuk gejala yang untuk subvarian tersebut itu apa yang dirasakan, Bu? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya gejalanya sama ya, karena ini infeksi saluran pernafasan akut ya. Ada yang sebagian besar mengatakan tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan ya, hanya batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang dalam 2 hari atau 3 hari gejala tersebut akan hilang dan memang tidak perlu penanganan khusus ya, apalagi untuk ke rumah sakit. Jadi sudah hampir seperti gejala flu-flu biasa nih Mbak Flo. Baik, lalu terkait subvarian baru EG5 dan EG2 bagaimana kaitannya Bu dengan vaksinasi Ibu? Ya, khususnya subvarian EG5 ini kan baru saja naik statusnya ya. Dari tadinya varian under monitoring, sekarang menjadi varian of interest ya. Karena kemudian di banyak negara dikatakan menjadi penyebab peningkatan atau lonjakan kasus ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh WHO, semua vaksin yang kita gunakan saat pandemi ini tentunya masih efektif. Karena bagaimanapun juga ini adalah turunan dari varian Omicron. Jadi bukan suatu varian baru, tapi justru subvarian dari varian Omicron. Yang kita tahu juga sebenarnya masih memiliki efektivitas ya vaksin-vaksin yang sudah kita berikan di saat pandemi. Baik, apakah bagi kita sudah melakukan vaksinasi booster bisa melindungi kita dari subvarian baru ini, Bu? Kalau kita lihat dari awal bahwa terjadinya atau adanya varian Omicron yang kemudian ditakutkan akan menyebabkan lonjakan kasus yang sangat tinggi seperti pada saat Delta, ternyata di Indonesia kita sempat meningkat ya, tapi kemudian tidak ada gejala yang parah atau kematian yang banyak. Oleh karena itu memang artinya kekebalan kita, individu maupun kekebalan di dalam masyarakat itu cukup untuk mengatasi penularan daripada varian atau subvarian dari Omicron ini. Sehingga artinya kita mendorong saat ini pada masyarakat untuk segera melengkapi vaksinasinya hingga dosis keempat. Karena capaian vaksinasi di dosis ketiga atau booster pertama itu baru 40%. Sementara dosis keempat itu baru 3%. Oleh karena itu, adanya peningkatan kasus ini menjadi kewaspadaan kita dan perhatian kita bahwa setelah pandemi, COVID itu masih ada dan kita masih membutuhkan vaksinasi untuk memberikan perlindungan kepada kita ke depannya. Nah, baik Bu. Lalu dengan adanya subvarian dari Omicron ini, seberapa cepat dan juga seberapa berbahayanya Bu? Atau memang harusnya mengantisipasinya seperti apa? Ya, jadi kita memang harus terbiasa ya untuk itu berdampingan dengan COVID-19.
Karena pandemi berakhir, seperti saya sudah sampaikan, bukan berarti COVID-19-nya hilang ya. Oleh karena itu kita harus terus membentengi dan memberikan ketahanan atau kekebalan imunitas kepada tubuh kita supaya bisa mengatasi juga kalau kemudian muncul subvarian-subvarian baru. Tidak perlu khawatir, tapi kemudian jangan kita jadi lengah ya, karena COVID-19 ini pada kelompok-kelompok tertentu seperti pada lansia atau orang yang punya komorbid, itu masih sangat mungkin untuk menyebabkan kematian. Tapi pada sebagian besar orang dengan kekebalan dan vaksinasi yang sudah dimilikinya, itu akan memberikan perlindungan sehingga kalau kita lihat gejala-gejala yang muncul itu sangat ringan bahkan cenderung tidak bergejala. Baik Ibu, lalu dari subvarian baru ini memang membuat lonjakan 2 kali lipat, namun keterisian rumah sakit di Singapura masih stabil. Bagaimana ini Bu? Apakah subvarian ini tidak sebahaya sebelumnya atau bagaimana? Ya, dari sisi fatalitas, tingkat kematian atau tingkat yang perlu perawatan di rumah sakit ini sangat rendah. Ini juga data yang sama kita lihat ya, bahwa walaupun terjadi peningkatan kasus 30-40 kasus per hari dalam beberapa pekan ini, tingkat keterisian tempat perawatan itu hanya pada angka 0,06%. Jadi kita lihat angka kematian itu antara 0 sampai 3 per minggu. Dan keterisian tempat perawatan ICU itu malah lebih rendah lagi, di bawah dari 0,05%. Jadi oleh karena itu, mengapa kemudian kita sampaikan bahwa kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjadi perhatian, tetap waspada, tidak boleh lengah. Kemudian adanya peningkatan jumlah kasus ini juga kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih waspada. Nah, yang penting juga masyarakat tidak perlu panik atau khawatir karena kalau kita lihat, kalaupun kita terinfeksi atau tertular, maka gejala ringan yang akan muncul atau bahkan tidak bergejala. Karena dilihat dari angka kesakitan, kematian, perawatan rumah sakit ini masih sangat rendah, bahkan tidak ada kenaikan. Baik Ibu, lalu sejauh ini cara pencegahan dari pemerintah Indonesia apa yang dilakukan Bu untuk tidak kembali terulang untuk lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri? Ya, tentunya kita yakin bahwa tidak akan ada lonjakan seperti saat pandemi ya, karena ini sudah menjadi suatu penyakit yang sudah bisa ditangani dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Perlu menjadi perhatian kita adalah segera kita membentengi diri kita dari berbagai kondisi-kondisi yang bisa memungkinkan kita untuk tertular. Kembali lagi tadi, antisipasi yang kita lakukan bahwa satu, lakukan vaksinasi, lengkapi vaksinasi kita sampai dengan booster keempat, kalau sesuai dengan kriteria ya. Yang kedua tadi, terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa kita selalu mendorong masyarakat yang sakit, demam, batuk, pilek, ataupun flu-flu biasa, Mbak Flu ya, untuk menggunakan masker gitu ya, termasuk juga pada anak-anak. Dan kalau kita melakukan aktivitas di ruang-ruang publik yang padat, penuh kerumunan, mungkin di sebelah kita ada yang batuk-batuk ya, tidak ada salahnya kita menjaga diri kita dengan menggunakan masker. Jangan lupa terapkan juga kebiasaan cuci tangan kembali ya, karena dengan cuci tangan ini kan banyak hal yang tentunya kita tahu bisa kita hindari, karena droplet ataupun penularan melalui udara itu kan juga terjadi sehingga dan menempel pada benda-benda atau permukaan-permukaan sehingga perlu kita lakukan. Jadi memang sekarang ini bahwa kita lihat bahwa upaya untuk menjaga kesehatan diri itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, terakhir tentunya kalau kita ada gejala batuk, pilek ya, apalagi musim sekarang ya, panas, musim hujan, banyak sekali orang yang flu ya. Betul. Kemudian flu yang tidak sehat-sehat, segera lakukan tes. Dan kalau tesnya positif, khususnya tes COVID positif, lakukan isolasi mandiri secara penuh kesadaran sendiri. Sehingga kita bisa akan membantu untuk tidak menjadi sumber penularan pada orang lain. Baik, lalu dengan jika terdapat terdapat dengan orang yang gejala atau suspek dari COVID-19 ini, apakah dari pihak rumah sakit itu sudah terujuk atau memang seperti apa Bu? Atau memang sudah dipersiapkan atau bagaimana Bu? Ya kalau kita lihat tadi ya bahwa angka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit ataupun yang sakit berat ataupun yang memiliki ICU itu kan angkanya masih sangat rendah.
hanya di bawah 1%. Jadi kita punya cukup sebenarnya dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani kasus-kasus COVID. Layanan telemedicine untuk pasien COVID yang positif pun masih bisa berjalan ya. Masih ingat ya dengan layanan WA yang tentunya Betul. kalau kita tercatat positif, kita laporkan itu akan masih terhubung dengan layanan telemedicine. Jadi akses untuk pengobatan COVID pun masih ada. Nah, jadi tentunya kalau dari sistem pelayanan kesehatan ini kita cukup mampu ya untuk menangani kasus ini. Dan ini juga salah satu yang jadi pertimbangan kita pada saat kita melakukan pencabutan situasi pandemi COVID itu juga sudah mempertimbangkan kapasitas kita dalam menangani kasus-kasus COVID yang bisa saja terjadi dalam sewaktu-waktu. Baik, Ibu, kalau kita lihat tadi bahwa subvarian dari Omikron itu masih terdeteksi di Indonesia dan juga di beberapa negara Asia Tenggara. Lalu untuk di China sendiri terdapat virus pneumonia yang baru saja terdeteksi di sana. Lalu bagaimana untuk Indonesia sendiri menanggapi hal itu, Bu? Ya, kalau kita lihat ya pneumonia yang di Cina itu kan disebabkan oleh Mycoplasma ya, adalah sebuah bakteri. Pneumonia Mycoplasma ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Sebelum COVID pun itu sudah merupakan salah satu penyakit yang sudah diidentifikasi penyebabnya. Bahkan sudah ada pengobatannya ya. Tetapi kalau kita lihat kejadian pneumonia Mycoplasma ini banyak menimpa pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Nah ini artinya juga menjadi kewaspadaan kita ya, adapun penyakit-penyakit seperti ini yang menimpa anak-anak di bawah kurang 5 tahun, kita juga harus memperhatikan. Oleh karena itu orang tua perlu waspada juga, jika selain tentunya COVID, pneumonia atau flu-flu biasa, ini juga perlu kita perhatikan bagaimana kondisi anak kita. Karena ketiga-tiganya ini adalah infeksi saluran pernafasan akut ya Mbak Flo, yang gejalanya sama, yaitu batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan. Nah, jadi tadi makanya kalau kemudian kita flu-flu biasa, nggak ada salahnya kalau kita melakukan tes COVID. Karena kemudian kalau kita positif, ya kita akan melakukan isolasi ya, supaya kita juga tidak menularkan pada orang lain. Dan khususnya pada anak-anak yang juga mungkin batuk, pilek, Mycoplasma ini adalah kesulitan untuk bernafas. Dan kalau itu terjadi, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak perlu khawatir sebenarnya terhadap pneumonia Mycoplasma karena kecepatan penularannya jauh lebih rendah dibandingkan COVID-19. Baik, lalu untuk dari Indonesia sendiri, apakah akan nantinya ada pembatasan untuk masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri? Karena kan ada beberapa kasus untuk COVID-19 yang peningkatan di beberapa negara. Terkait pembatasan warga negara ya sampai saat ini tidak diperlukan ya, karena memang kalau kita lihat seperti disampaikan WHO bahwa COVID ini sudah bukan kedaruratan kesehatan global ya, jadi sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan perjalanan antar negara. Hanya saja kita pastikan kalau kita memang akan melakukan perjalanan ke suatu negara yang kemudian ada lonjakan kasus COVID, pastikan ya vaksin kita sudah lengkap, prokes kita jalankan. Dan kalau memang kita ingin menunda perjalanan kita, itu mungkin lebih baik. Baik Ibu, untuk closing statement dari Ibu nih, apakah masyarakat Indonesia saat ini harus kembali menggunakan masker atau harus seperti apa Bu? Iya, jadi pemerintah menyampaikan bahwa adanya tren peningkatan kasus COVID-19 adalah agar masyarakat menjadi lebih perhatian dan waspada dengan situasi COVID saat ini. Tidak perlu panik ya, dan kemudian tidak perlu khawatir apakah nanti akan ada lockdown atau PSBB ataupun kemudian ada kewajiban memakai masker. Saat ini COVID itu adalah penyakit endemi, tentunya sudah melalui rangkaian kajian, yang artinya bahwa memang COVID sudah bisa ditangani dengan sistem kesehatan yang ada. Kita akan mendorong bahwa tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri itu adalah menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Bukan lagi seperti dahulu di mana pemerintah mewajibkan untuk menggunakan masker ataupun juga membatasi pergerakan masyarakat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita menjaga dengan informasi yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita lebih waspada, lebih perhatian, segera lengkapi vaksinasi. Tadi saya sampaikan bahwa karena
vaksin booster pertama baru mencapai angka 30% dan booster kedua baru pada angka 3%. Jadi segera vaksinasi. Dan yang kedua tadi, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya praktek-praktek baik seperti protokol kesehatan, menggunakan masker, ataupun mencuci tangan, terapkan. Kami sangat mendorong bahwa orang yang memiliki gejala-gejala flu untuk menggunakan masker saat beraktivitas di tempat-tempat publik, bahkan di rumah sekalipun, supaya tidak terjadi penularan kepada anak-anak. Baik, Ibu Siti, terima kasih diskusi kita pada siang hari ini. Sehat selalu, Ibu.